Pada awalnya sih kita hanya menikmati olahraga ini ya, pembentukan otot gitu kan, punya badan kekar itu gimana lah, percaya diri gitu Mbak, enak gitu kan. Cuman Halo Karten Squad, bertemu lagi di podcast Karten, inspirasi dan memotivasi. Kali ini sangat luar biasa tamu kita. Ada yang sudah menonton di waktu di Papua, siapa juara dari Jawa Barat. Kita kedatangan tamu spesial, sang juara dari Jawa Barat, Bang Bade. Yeay! Oke. Selamat datang Bang Badi. ya terima kasih Mas Fir, Mbak Nadia. Ya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Mas Fir. Harus selalu sehat. Harus. Dulu saya lihat di berita di televisi, Bang Bade hitam ya. Kok sekarang putih lagi? Udah ganteng lagi sekarang kan. Kenapa bisa Sekarang. itu Bang? Itu karena kita proses menuju event pertandingan itu memang harus jemur Mas Fir. Jemur, ya. Jemur selain bikin kulit kita kelam, tapi di situ adalah salah satu trik kita latihan juga supaya otot kita kelihatan lebih keras gitu Mas Fir, lebih freak gitu lah. Ini baru awalan ya. Iya, ini baru awalan Mas Fir. Kita lebih dalam. Karena tadi Mas Fir bilang dulu ketemu hitam ya, pas sekarang ketemu lagi udah ganteng lagi kan. Karena basicnya ganteng Mas Fir, basicnya putih jadi balik lagi ke putih gitu kan. Luar biasa. Iya, siap Mas Fir. Jadi kita awali juga ya dengan yang luar biasa. Berarti kita akan lanjutkan lagi lebih dalam lagi. Jadi lebih mengasihkan karena kita pengen dengarkan Bang Badix akan bercerita bagaimana bisa jadi juara. Terus nanti ada latihannya kayak gimana. Ya. Wah banyak sekali. Terus cerita di Papua nih Pak, sangat menarik ya. Oke, silakan Bang Dedi. Oke. Iya Mbak Nadia. Bang Badix. Iya, siap. Karten Squad nih sangat penasaran nih. Iya. Gimana saat Bang Badix bertanding di Papua itu suasananya seperti apa sih? Kalau suasana di Papua itu memang tanah Papua itu tanah yang luar biasa indah Mbak ya. Selain di sana dikelilingi laut, terus banyak bukit-bukit, pegunungan juga. Tapi memang cuaca di sana panas Mas Bir. Panas sekali benar-benar. Jadi jam 5 pagi itu udah kayak jam 6 pagi di sini. Jadi sudah terang sekali. Jadi kondisi waktu itu juga saya lagi kondisi, kalau kita kan ada istilahnya nahan air ya Mas ya. Karena binaraga itu kan menjelang-jelang event hari H itu kita harus benar-benar lean muscle, jadi harus benar-benar ngejar kering otot Mas ya. Jadi tidak terlalu banyak minum ya, karena saya juga jadi pas hari H itu benar-benar nggak minum sama sekali. Namun saya sudah punya program, jadi berapa hari menuju pertandingan itu saya sudah mulai ngurangin minum, termasuk pas berangkat dari sini itu tanggal 31 apa 30 ya lupa lagi saya. Pokoknya 5 hari sebelum tanding itu kita udah berangkat ke Papua sana. Nah itu kondisi kita sudah mulai ngurangin minum Mas. Begitu sampai Papua, kondisi cuaca panas seperti itu ya mau tidak mau kita bener-bener kekuras lah tenaga juga gitu kan, gitu Mbak Nadia. Cuaca di sana panas, terus kemudian dikelilingi dengan laut, terus indah lah Mbak, enak sekali. Cuman waktu kita mau pertandingan itu tidak bisa menikmatin gitu suasana di Papua, karena kita fokus ke pertandingan. Seperti itu Mbak Nadia. Kurang lebih di sana berapa hari Bang? Saya kurang lebih seminggu lah Mbak ya, kurang lebih seminggu kalau nggak salah. Itu berangkat akhir September, nah saya tanding itu tanggal 4 Oktober. Sempet jalan-jalan nggak di sana? Jalan-jalan setelah tanding aja sehari Mbak. Itu juga mungkin keburu-buru juga gitu. Nggak bisa bener-bener nggak bisa nikmatin gitu. Tapi alhamdulillah masih ada waktu buat jalan-jalan gitu Mas Fir, Mbak Nadia. Kemana aja waktu itu Bang? Ke Jembatan Merah, terus hanya ke Jembatan Merah aja kayaknya. Terus makan di pinggir pantai situ di kafe, terus udah gitu jalan-jalan ke laut ya. Di situ ada atasan saya juga yang kebetulan sama-sama satu kantor dulu, ada Kolonel Usep ya. Saya diajak jalan-jalan naik speedboat, naik laut ke bawah Jembatan Merah itu, wah asik banget pokoknya lah. Seru banget. Alhamdulillah bisa nikmatin lah gitu Mbak. Tapi cuma Iya. sehari ya Bang? Cuma sehari doang. Pantesan nggak sempat kasih oleh-oleh. Oh iya Mas Fir, nggak sempat bawa oleh-oleh. Waktu itu saya mau bawain oleh-oleh buat Mas Fir, cuman ketinggalan di sana Mas. Saya nggak kebawa. Iya, buat Karten Squad mau saya bawain tuh buat tim Karten. Iya Mas Fir. Siap Bang. Jadi di sana suasananya dingin ya kalau pagi. Kalau Kalau siang panas Mas, Siang panas panas banget. Ya kalau malam dibilang dingin juga nggak terlalu dingin banget ya. Iya, karena deket pantai mungkin. karena deket pantai kali Mas ya. Iya. Nah sekarang karena suasana di sana, berarti Bang Badi di kotanya ya?
Enggak di Di sana di kotanya Mas, di Sentani sama Abepura itu kota ya kalau nggak salah. Iya, iya Universitas Cendrawasih pokoknya. sudah banyak gedung-gedung di sana Bang atau bagaimana Bang? Normal saja sih Mas ya, kayak seperti mungkin di daerah Cimahi sinilah, cuman di sana lebih banyak jalan bukit-bukit kayak gitu Mas, tanjakan, turunan kayak gitu. Untuk situasi jalannya. Mungkin sekarang kita pengen ini nanya tentang makanan ya. Oh ya siap. Sempat viral juga ya, Pak Gubernur Jawa Barat makan apa? Gilir katanya. Orang Bandung mah. Gilir. Gilir sama bapeda ya Bang? Papeda, iya, papeda. Sempat nyobain Bang? Itu yang saya sayang tuh nggak sempat nyoba Mas Pir. Kalau untuk makanan khas daerahnya, khas suku sana ya. Jadi saya belum sempat nyobain makan papedanya di sana. Sama ulat itu ya? Ulat juga belum juga. Padahal pengen nyobain loh Mas Pir. Cuman belum dikasih kesempatan mungkin ya. Siapa tuh ada kesempatan lagi lah kita nyoba. Mau kan nih Bang dia kalau dikasih ulat? Boleh deh. Boleh deh. Ulat, Saya penasaran ulatnya juga sih. ulat keket. Ulat saya itu kayak gilir cau katanya. Oh iya. Putih gitu ya Bang ya? Putih katanya. Tapi enak juga sih katanya kalau papedanya juga ya. Ya menurut yang sudah nyoba Mas Pir, kalau kita kan belum pernah nyoba juga. Tapi pengen nyobain. Iya. Penasaran ya Bang ya? Penasaran. Silakan Bang Nadia. Iya. Untuk persiapannya sendiri Bang, berapa lama Bang? Kalau kemarin saya persiapan menuju PON itu kurang lebih 4 bulan Mbak. Dari awal bulan Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan lah kurang lebih. Jadi dari Juni itu saya sudah mulai program makan bersih, terus latihan lebih saya tingkatkan lagi intensitasnya. Kemudian 1 bulan terakhir baru saya full maksimal latihan di sini, gitu. Selama 4 bulan kurang lebih. Selama 4 bulan. Ya. Oh ternyata bukan hanya latihan fisik ya Bang, makanan juga harus betul-betul dijaga. Betul, paling utamanya di makanan. Ya kalau latihan mungkin kayak seperti biasa saya kalau nggak ada event, saya normal latihan biasa, cuman makan bebas juga gitu kan. Tapi kalau menjelang event itu, latihan kita lebih ditingkatkan kembali, terus kurang lebih mungkin tadinya durasi hanya 1 jam sampai 2 jam, kalau menjelang event saya biasanya 5 jam latihan itu. 5 jam maksimal, kemudian di pola makan bener-bener dijaga banget Mbak. Dari mulai saya tidak mengkonsumsi karbohidrat yang namanya nasi putih, itu sudah off dari mulai Juni itu. Jadi awal bulan Juni itu saya konsumsi karbohidratnya dengan mengkonsumsi oatmeal, terus kayak ubi, kayak gitu, nasi merah. Tapi kalau nasi merah lebih jarang saya, lebih oatmeal mas ya. Itu aja saya konsumsi sebelum latihan aja, pagi aja. Jadi kalau untuk setelah latihan sama malam saya lebih banyak high protein. Jadi proteinnya saya ngambil dari dada ayam, terus kadang-kadang dari daging atau tenderloin khas dalam itu sapi. Kalau ada rezeki saya beli ikan salmon kayak gitu. Jadi lebih banyak ke protein, buah-buahan, sayuran, Mas Pir kayak gitu. Kedengarannya enak-enak ya Bang ya makanannya ya? Kalau ini termasuk enak-enak juga mungkinnya kalau diolahnya dengan pakai bumbu segala macam. Tapi nggak boleh masuk sama sekali Mbak. Apalagi garam gitu kan. Karena kalau garam sih katanya sih mengikat air ya, jadi kita kan ngejar lean muscle-nya, jadi otot keringnya kayak gitu. Ya intinya sih makan makanannya banyakkan ke direbus sama dikukus atau dibakar kayak gitu, nggak boleh digoreng. Iya. Untuk pengolahannya seperti itu Mbak. Jadi bahannya itu garamnya nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali Mas Pir, nggak ada sama sekali. Rasanya tawar. Rasanya tawar. Tapi tetap harus mengenyangkan. Harus tetap, karena kebutuhan kita sumber proteinnya kan dari situ Mas. Selain dari suplemen ya. Jadi kalau untuk program kita menuju pertanian itu ya, jadi lebih tinggi kita ngambil proteinnya ada sumber protein dari dada ayam, daging, sama dari ikan, salmon kayak gitu Mas Pir. Sayuran. 5 jam latihannya loh. 5 jam. Wow. Betul 5 jam. Luar biasa. Aslinya itu Mbak, iya. Waduh, 5 jam. Gimana nih Pak Nadia dengan alat-alat ini 5 jam? Pingsan kalau saya kayaknya. Luar biasa. Berarti persiapannya, berarti latihannya mungkin apa aja nih Bang? Latihannya dilakukan apa full body dari semua Mas Fir, dari bawah sampai atas itu ya, misalkan dari bawah saya ambil contoh dari otot betis atau kaps, terus kemudian otot paha, perut, dada, bahu, back, tangan, semua otot kita latih Mas Fir. Izin Bang, mungkin ada jadwalnya nggak Bang? Misalnya Senin otot ini, Selasa atau? Ya, ada jadwalnya Mas Fir. Oh, siap, tapi Bang. kalau untuk latihan kaki kemarin memang 4 bulan full itu saya tiap hari latihan kaki. Wow. Jadi ada yang karena kekurangan saya kan di kaki, makanya saya kemarin itu lebih banyak hajar di bagian kaki Mas Fir. Tapi kaki juga ada yang 1 hari full, misalkan full
pull item, misalkan squat, leg press, extension, leg curl, lunges, kemudian yang lain-lainnya pull satu hari. Nah kemudian hari besoknya lagi cuman paling 2 item aja, kayak extension sama leg curl, otot hamstring belakang. Habis itu baru otot-otot yang lain, kayak jadwal misalkan hari ini back saya pull maksimal otot punggung, kemudian terakhir wajib tangan sama perut. Itu tiap hari. Kemudian hari besoknya lagi setelah latihan kaki otot dada, kemudian tangan, perut itu tiap hari pasti ke olah terus itu. Nah setelah latihan saya lanjut jemur kalau cuaca panas Mas Pir. Tapi kalau cuaca mendung ya mungkin saya lebih ngambil alternatif ke sauna. Kayak gitu. Sauna juga. Sauna juga Mbak, sauna juga. Iya, kaget loh saya. Jadi kalau kita Gimana Bang sauna itu maksudnya? Gimana? Apa? Sauna itu untuk ngeluarin apa ya istilahnya itu apa sih, bakar lemak lah ya Mbak ya. Tapi dia keluarnya kan melalui keringat itu. Iya. Jadi kalau di pas posisi kita masuk sauna kan posisi kondisi badan panas. Nah dia keluar keringat tambah deras. Ya mungkin logikanya kali ya itu si lemak itu kebakar melalui itu kali, selain kita latihan tadi itu gitu Mbak. Oke. Dan ngeluarin air gitu Mbak. Tapi memang kerasa sih bener-bener pas setelah sauna itu kita begitu keluar sauna ya si otot tuh kelihatan lebih tajam, lebih ini gitu. Sama jemur kayak gitu. Tadi tuh latihannya 5 jam ya Bang? Itu 5 nonstop jam. atau gimana Bang pembagian waktunya? Saya nonstop Mbak ya. Wow. Jadi 1 bulan terakhir itu kebetulan kan saya izin tidak melaksanakan dinas. Iya. Ya alhamdulillah dikasih izin selama 1 bulan terakhir itu saya latihan pagi-pagi. Itu rutin saya jam 5 pagi udah start Mas Biar. Jam 5 pagi, jam 6, 7, 8, 9, 10 selesai. Begitu jam 10 selesai ada waktu untuk jemur, misalkan cuaca lagi panas saya langsung jemur. Jemur kurang lebih 2 jam. 2 jam. Jadi 2 jam depan, 1 jam depan, 1 jam belakang. 1 jam bagian depan badan dan 1 jam lagi bagian punggung. Itu kurang lebih 2 jam. Di atas matahari? Di bawah matahari. Zaman SMA ya? Ya. Kalau ini nggak pakai baju sama sekali Mas Fir, telanjang bulat gitu. Cuman kita kan nyari tempat tertutup juga. Iya, cuman pakai celana dalam aja. Pakai ya. Pakai celana dalam. Jadi nggak full ya. Sorry ya. Ikan Ya kayak ikan tongkol jadi. Tapi nggak minum itu Bang? Sebelumnya mungkin. Jadi sebelum jemur saya minum dulu nih, mungkin setengah botol lah. Karena kan takut dehidrasi juga ya kalau kelamaan ya. Soalnya kan jemur kita lebih dari 1 jam. Jadi saya minum setengah botol bagian depan, habis itu 1 jam dapat, minum lagi baru belakang. Tetap minum Mas Bir, karena itu kan saya belum ngurangin minum. Oh tapi itu full diam aja Bang atau sambil main game? Saya sempat tiduran Mas, Wah. tiduran. Jadi terlentang nih saya gelar karpet, habis itu saya pakai kardus aqua itu Mas. Jadi kalau muka kan ditutup tuh, Oh iya. yang biar terlindungi. Nah hanya khusus badan aja dari leher sampai bawah. Itu aja pakai tanning oil Mas, pakai minyak. Jadi biar nggak kebakar langsung kan. Iya. Kayak gitu. Itu untuk khusus untuk jemurnya gitu. Wow. Itu berarti Ya. kenapa menjadi hitam ya? Iya. Jadi bukan sengaja ya? Bukan Mas, karena dijemur. Perjuangannya Jadi luar biasa loh. 5 jam latihan, 2 jam jemur, kurang lebih setengah jam lah sauna lah. Itu seperti itu, tiap hari rutin kayak gitu. Setelah pulang dari sini udah langsung pulang ke rumah, ngolah masak, makan, setelah makan langsung istirahat. Ya udah. Habis itu malam makan lagi, tidur, bangun pagi, habis itu ya rutinitas seperti biasa lagi. Kayak gitu. Jadi putih lagi gimana Bang? Wih, kayaknya pakai glow. Gak tahu nih Mas Pir, balik lagi saya juga bingung nih. Waktu ketemu Mas Pir waktu itu kan hitam banget ya? Iya, Hitam banget ya. Karena mungkin memang saya kembali lagi ke tadi basicnya itu Mas. Iya. Emang glowing ya dari Glowing. badan. Alhamdulillah balik lagi. Nah, Bang kan kemarin banyak dari atlet yang lain juga, bagaimana ini perasaan mungkin apakah ketemu teman lama di pas mau ke sana di Iya. Papua, apa ketemu teman lama atau kok ini orang-orangnya baru-baru gitu? Ada yang orang-orang lama. Kalau kemarin mungkin kebanyakan orang lama ya. Oh, orang lama. Ya, dibanding sama pendatang baru lebih banyak senior lah Mas. Senior. Karena senior termasuk di kelasnya juga banyak yang lebih senior. Kalau dihitung untuk orang barunya mungkin bisa dihitung beberapa orang saja Mas Pir. Ya karena mungkin kalau untuk menuju PON ini kan persiapannya kita sudah jauh-jauh hari Mas. Jadi ada tahap-tahapannya. Kalau untuk kita di daerah ada event babak kualifikasi Porda dulu, Porprov ya Mas ya. Nah habis itu Porprov lolos, dia ikut ke Porprovnya. Jadi yang juara 1 di Porprov itu dia dipersiapkan untuk ikut ke
perwakilan mewakili provinsinya masing-masing. Jadi masuk ke babak kualifikasi PON. Nah, yang lulus babak kualifikasi PON itu kan 5 besar yang diambil, Mas. 5 besar diambil, nah baru dia langsung berangkat untuk PON-nya itu sendiri. Gitu, Mas. Nah, mungkin 5 provinsi ditambah 1 provinsi tuan rumah. Jadi pas di PON-nya itu kemarin ada 6 provinsi, Mas. 6 provinsi, termasuk tuan rumah ya, Mas Fir. Papua kemarin tuan rumahnya. Senior-seniornya Bang Badik sih. Jadi juara ya. Alhamdulillah, sudah rezekinya, Mas. Latihannya sudah tahu ya latihannya. Memang butuh kerja keras, Mas Fir. Siap. Luar biasa. Kalau tadi kan Bang Badik sudah bilang bukan hanya latihan fisik, ada juga Betul. persiapannya itu harus makan makanan yang sehat. Betul. Nah, selain latihan fisik dan mempersiapkan makanan yang sehat, kira-kira apa lagi sih Bang untuk mempersiapkan PON ini? Paling utama doa. Wah. Buatan Allah. Betul, Mbak. Betul. Siap. Kerja keras, terus kita program latihan sudah, ya yang terakhir ya kita pasrahkan sama yang di atas hasilnya. Yang penting kita sudah kerja keras. Betul. Betul, Mbak, kayak gitu. Dan support keluarga pastinya ya. Itu udah pasti, orang tua terutama ibu, keluarga, istri, anak di rumah. Iya, itu yang bikin semangat kita. Itu yang paling semangat. Jadi saya semenjak kenal sama Bang Badik, wih ibadahnya luar biasa. Iya. Kalau ada apa syuting apa, oh break dulu ya, sholat dulu gue. Wah. Luar biasa. Wah, Betul. karena itu udah kewajiban, Mas. Kewajiban kita ya, enggak? Betul, Bang. Kadang-kadang orang yang lupa. Tapi Bang Badik luar biasa. Tetap Bang Badik selain dia namanya tahu, saya pasti bilang, tapi dia menyerahkan nama yang Maha Kuasa, bahwa semuanya tergantung yang Maha Kuasa. Betul. Terus kita pasrahkan sama yang di atas. Betul. Betul, Mas. Luar biasa. Nah, gimana nih Bang, rencana selanjutnya apakah ada pertandingan lain nggak Bang selain PON ini mungkin tahun depan mungkin ya? Saya dengar sih, Mas, ini kan PON ini sebenarnya ajang untuk SEA Games ya, Mas ya. Siap. Oh, Ya mudah-mudahan aja saya ada rezekinya, mohon doanya juga dari tim Karten nih sama teman-teman Karten Squad. Mudah-mudahan PON kemarin ini hasilnya ini saya bisa ikut tim Platnas ya untuk menuju ke SEA Games. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada kalau tidak ada perubahan, insya Allah PON katanya SEA Games dilaksanakan pada bulan Mei ya kalau nggak salah ya. Bulan Mei di Vietnam, Hanoi. Di Vietnam, Hanoi ya. Mudah-mudahan saya ada rezekinya aja, Mas. Amin. Ya. Iya. Betul, Mas. Siap. Itu ya berarti SEA Games di Vietnam. Di Vietnam ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau kalau misalkan tidak berangkat ya belum ada rezekinya berarti kan. Siap. Tetap serahkan ke Yang Maha Kuasa. Betul, Mas, ya. Kalau Yang Maha Kuasa mengizinkan pasti berangkat. Ya, itu dia. Sip. sekali. Betul, Mas. Siap. Tapi untuk persiapannya belum ada ya Bang, berarti? Persiapannya mungkin dari sekarang harusnya sudah mulai ini, Mbak. Karena kemarin saya dengar informasi juga sih udah ada nama-namanya yang dipanggil ke ini ya untuk mengikuti Platnas. Tapi sampai saat ini belum ada kepastian yang pasti sih, Mbak. Oke. Cuman tetap kita harus persiapan juga. Takutnya ada dadakan kan nanti kan. Iya, betul. Makanya ya paling latihan saya tetap banget tiap hari latihan. Jadi nggak pernah putus gitu. Cuman mungkin untuk lebih maksimalnya ya nanti setelah masuk tergabung tim Platnas baru saya mulai program lagi kayak gitu, Mbak. Kami tunggu kabar baiknya ya. Amin, mudah-mudahan, Siap, Mbak. amin. Tapi mungkin selain itu juga nanti ada event Porprov ini sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Ya, jadi ada 2 event mungkin, Mas, kalau misalkan jadi SEA Games bulan Mei, nah mungkin lanjut Juli di Porprov di Jawa Barat. Kalau emang nanti untuk SEA Games-nya tidak jadi, berarti saya fokus ke Porprov aja yang bulan Juli nanti. Banyak Tuh. ya eventnya ya. Hanya mungkin sementara baru 2 event ini aja, Pak, yang mau saya hadapin mungkin. Mohon doanya aja mudah-mudahan lancar, Mas Biar. Siap. Ya. Amin. Iya. Karena biar Bang ya, banyak event kita ikutin karena biar kita melihat bukannya sombong tapi ini hasil latihan mau diperlihatkan dengan event Nah, seperti apa itu hasil siap. latihan yang sangat panjang. Siap, betul. Tadi kan udah dengernya dari Bang Badik dari latihan, dari dijemurnya. Betul. Iya. Siap. Jadi hasilnya dengan ikut event-event itu merasa puas ya Bang ya. Siap, betul. Ya alhamdulillahnya juara, tapi Juara. meskipun nggak juara tetapi tetap bangga bisa mengikuti. Betul, Luar itu biasa, dia, Bang. Mas. Luar biasa Bang. Mungkin Bang ada motivasi selama untuk PON pada Karten Squad, mungkin motivasinya apa? Mungkin Karten Squad sendiri mungkin ada yang pengen jadi atlet atau seperti Iya. itu. Mungkin ada. Buat teman-teman Karten Squad khususnya yang pemula atau yang baru memulai olahraga ini ya intinya jangan kadang-kadang suka ada orang punya target nih, Mas. Saya 2 bulan badan saya harus jadi.
Nah itu kalau menurut saya jangan punya prinsip seperti itu. Kita nikmatin aja dulu olahraga ini. Kemudian kalau yang istilahnya kita yang mau ke jenjang prestasi seperti mau binaraga, mau body contest, main fitness, itu dengan sendirinya dia pasti akan ada jalannya sendiri gitu mas. Yang penting kita nikmatin dulu olahraga ini. Kalau seandainya kita awal mula saya terjun ke olahraga fitness ini, terus tiba-tiba dalam setahun saya pengen jadi atlet binaraga, sebenarnya sih bisa-bisa aja mas. Cuman ya mungkin si orang itu konsisten apa tidak gitu kan. Yang paling utama adalah konsisten dulu. Itu dulu mas, konsisten, terus kemudian kerja keras, terus disiplin. Itu mas, yang modal utamanya. 3 ya bang ya? 3, yang pertama konsisten, kerja keras, disiplin. Kerja keras, disiplin. Yang terakhir tetap ini, tetap bareng doa. Paling ya. utama, iya benar. Gitu. Konsisten yang agak susah ya? Agak susah, betul. Kadang-kadang Mas Pir nih, saya mau nyoba sekarang mau nge-gym dah. Siap. Tapi tahu-tahu kadang-kadang besok banyak kerjaan, tahu males, besok udah males lagi gitu kan. Tapi kalau Mas Pir udah konsisten, saya tetap meskipun sibuk mau apa, luangkan waktu buat latihan, pasti yakin bisa Mas Pir. Saya juga sama dulu gitu untuk jadwal latihan ini memang banyak kesulitan, tapi kalau namanya kita sudah hobi ya bisa kita jalanin sih Mas. Misalkan saya kegiatan dulu dinas padat, kemudian pulang malam jam 8. Sebelum pulang ke rumah tuh ada waktu buat latihan, saya latihan Mas Wira kayak gitu. Ya karena kita sudah pertama hobi, terus juga udah jadi kebutuhan, terus tiga tadi itu konsisten tadi itu Mas. Ya. Konsisten, kerja keras, disiplin. Disiplin itu yang berarti disiplin makan, disiplin latihan, segala macam lah disiplin mencakup yang lain-lain gitu kan. Iya. Selama ingat tersebut bukan hanya latihan, tetapi betul. Dari makanan pun dijaga. Ya, betul Jadi Mas. seblak-seblak ya bang? Aduh. Boleh. Tapi memang Mbak, godaan kita lagi program diet ini atau cutting ya istilahnya gitu ya. Emang godaan terbesar itu makan makanan gerobak kayak gitu. Waduh, bener Mas yang bikin galau itu kan. Apalagi kita udah menjelang malam, apalagi suasana Cimahi dingin kan. Waduh, nasi goreng, mie tek-tek, mie bakso Mbak. Aduh, itulah salah satu mental kita di situ gitu kan. Ya sedangkan kita makan 24 jam, ada ayam lagi, terus lagi kan sayuran. Emang sih makanannya mahal-mahal, tapi rasanya itu Mas Bir, aduh bikin jenuh lah. Ya tinggal mental kitanya aja sih, mental kitanya. Sama kita mungkin. Jalan ya. Ya betul, kayak gitu. Oke, Kartun Squad. Tadi kita sudah mendengar ya bagaimana cerita Bang Badix ketika selama persiapan PON maupun saat PON itu berlangsung. Sekarang kami penasaran nih Bang, bagaimana cara membagi waktu antara dinas dengan berlatih? Oke Mbak, cara membagi waktu dinas dan berlatih saya ya. Itu untuk saat ini apa ke belakang? Saat PON. Saat PON kemarin. Baik ini Mbak. Jadi kemarin selama persiapan PON 4 bulan kurang lebih, Juni, Juli, Agustus, saya masih tetap melaksanakan dinas. Kebetulan untuk dinas saat ini saya kan mendampingi Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa. Waktu kemarin saya sebelum PON itu, beliau masih menjabat Kasad, Mas. Jadi saya tetap masuk dinas, dampingin beliau. Kebetulan saya dinasnya hanya berdamping sebagai pendamping fitness beliau saja. Jadi setelah itu saya ada waktu, nah pas begitu selesai dampingin beliau, saya baru melaksanakan olahraga, melaksanakan latihan. Jadi di sela-sela istirahat itu saya manfaatin untuk latihan, seperti itu. Kemudian setelah 1 bulan terakhirnya itu yang saya sampaikan tadi, saya minta izin sama beliau untuk persiapan lebih maksimal. Jadi kalau selama menjalankan dinas 3 bulan, persiapan itu saya tetap masuk dinas pagi-pagi, dampingin beliau dulu, setelah dampingin beliau baru saya sorenya langsung latihan, seperti itu Mas. Kayak gitu. Luar biasa ya, berarti harus seimbang gitu ya Bang ya, antara dinas dengan berlatih itu. Betul, setiap hari Mbak. Harus selalu dilakukan. Siap. Karena saya tidak mau mengganggu jadwal dinas saya gitu Mbak. Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kewajiban. Makanya untuk kemarin ya tetap saya melaksanakan dinas. Cuman saya program latihannya saya ambil waktu di sore hari setelah selesai tugas gitu Mbak, setelah selesai dinas. Iya. Tetap disiplin ya. Iya. Tugas negara tetap tugas negara. Betul Mas Wir. Karena kelamaan juga saya nggak enak Mas izin sama beliau kan. 4 bulan loh Mas. Tapi luar biasa Bang ya, mendampingi Bapak Panglima. Siap. Bapak Panglima gagah sekali ya. Oh luar biasa Mas beliau. Justru malah saya kalah juga sama beliau mungkin. Latihannya beliau bisa jam 1 malam loh. Jam 1 malam. Jadi sebelum kegiatan yang sifatnya protokoler beliau ya, ada kegiatan misalkan jam 5 pagi beliau harus berangkat. Jadi olahraga duluan Mas. Kadang-kadang ngambil waktu olahraga jam 1 malam, jam 2, jam 3. Itu pernah saya dampingin jam pagi-pagi.
Jadi sebelum kegiatan yang lain itu, aktivitas yang lain, beliau mengutamakan olahraga dulu. Karena mungkin waktu beliau juga terbatas kali Mas ya untuk olahraga, jadi lebih awal beliau lakukan olahraga, jadi untuk kegiatan lain sampai selesai gitu. Iya. Satu malam. Jam 1 malam loh, kalah Mas, fitness mania aja nggak ada yang latihan jam 1 malam kan. Oh, tapi betul tadi kembali tadi dari Iya. luar ya. Karena mungkin bahwa memang kita juga konsisten, disiplin mungkin. Konsisten. Itu Mas paling utama, beliau disiplin banget, nggak pernah putus dari olahraga itu. Jadi kalau sekalinya nggak olahraga itu kayak ada yang kurang mungkin Nah, gitu ya, Bang, itu ya? dia betul. Kayak, wah, hidup ini Kegiatan beliau sangat padat lah, tahu sendiri Mas, ya kan, jabatan seorang panglima TNI seperti apa, jadi ambil waktu olahraganya itu lebih awal, lebih pagi gitu. Jadi setelah olahraga ya jalan kegiatan yang lain. Jadi Tapi selama ini Bang, izin Bang, Bapak Panglima, tapi kantornya berbeda sekarang berarti. Dulu kan di dulu di Mabesad ya di Jakarta ya. Sekarang beliau pindah ke kantornya di Cilangkap sama di Subden Merdeka Barat situ Mas, yang di Jakarta Pusat. Ya. tetap sih mendampingi Bang. Tetap pas alhamdulillah masih dipercaya sama beliau. Ya, siap Luar Mas. biasa. Iya. Olahraga terus. Inspiratif sekali ya Captain Squad ya. Oke. Kalau bentuk dukungan nih, bentuk dukungan rekan-rekan Bang Badik selama Bang Badik mempersiapkan PON ini seperti apa? Ya kalau bentuk dukungan secara moral, teman-teman banyak yang support Mbak, banyak yang support. Oh tahu nih saya lagi persiapan, jadi banyak yang paham lah, banyak yang ngerti. Jadi banyak yang ngasih support lah ke saya Mbak. Iya. Oh itu berupa ucapan atau berupa, ya banyak lah yang ini dari mereka gitu kan. Kadang-kadang ada yang nemenin latihan bareng-bareng kayak gitu. Kayak gitu. Terutama dari Bapak Panglima ya. Gimana? Terutama dari Alhamdulillah beliau sangat support sekali Mbak. Alhamdulillah. Siap. Ya, kalau nggak salah sempat viral juga tuh. Pernah lihat dari Instagram Bang Badik sama US Army ya Bang? Oh iya. Oh iya betul. Ingatnya, Itu bulan Agustus kalau nggak salah. Betul. Agustus ya. Ya itu kebetulan kondisi lagi lumayan freak juga tuh, lagi ya emang lagi persiapan gitu kan. Iya. Nah itu saya pas saat ngedampingin Bapak Panglima ke Kalimantan Mas. Pas waktu jadi Bapak Kasat, pas lagi acara Garuda Sail ya. Garuda sih. Iya. Ya, latihan gabungan TNI sama US Army betul. Paling gede Bang Badik. Ya. Saking nggak ada lagi lawan. Ya karena mungkin dari mereka juga banyak sebenarnya Mas. Ya karena yang ikut mungkin yang pas kebetulan ya yang hadir waktu itu aja. Besar tapi nggak berotot mungkin ya Bang yang Ada juga ya Mas, karena mungkin kondisi mereka juga lagi, kalau saya kan emang betul lagi persiapan untuk menjelang pertandingan. Jadi lumayan lagi bagus gitu lah kan. Kayak gitu Mas Fir. Iya sampai Iya. viral gitu. Ya karena viralnya itu karena dikira Bapak Kasat, karena pakai masker kan nggak kelihatan. Iya. Makanya jadi rame langsung kan. Iya betul-betul mirip ya. Karena pakai masker. Next motivasi Bang. Siap. Oke Bang, mungkin kita kan sudah dengar banyak sekali cerita dari Abang, dari PON, dari rekan-rekan TNI, Iya, dari siap. tadi, tugas negara dilakukan secara disiplin, latihan berdisiplin. Siap. Ini mungkin sangat menginspirasi bagi kita semua ya rekan sekalian. Jadi kami pengen dong inspirasinya dari Bang Badik itu apa ya namanya, biar jadi Bang Badik ini bisa seperti ini. Mungkin ada sosok yang terinspirasi dari Bang Badik itu siapa gitu? Apakah ada atau diri sendiri aja, atau mungkin ada sosok saya harus seperti dia dari Ya kalau sosok sih yang jelas sudah pasti ada ya Mas ya. Oh siapa Bang? Nah, kalau di Indonesia sendiri itu Mas Adi Rai. Oh, itu. Instagram Bang Badik sih ya. Iya, sama itu the Bang legend dari Indonesia kan. Itu orang pertama yang mempopulerkan binaraga di Indonesia di kancah internasional ya Bang Adi Rai ini. Dan memang orangnya beliau pintar sekali. Jadi selain pintar ya beliau rendah hati juga, itu yang saya salutnya gitu kan. Selain di Indonesia mungkin di luar negeri banyak Mas, cuman untuk ke sini-sininya gitu. Tapi kalau yang dulu kita yang sering, siapa sih nggak kenal sama Bang Adi Rai? Waktu kita kecil juga orang pas lihat badannya gede berotot pasti Adi Rai. Jadi lebih lebih menginspirasi saya untuk lebih bisa ngikutin beliau itu seperti apa sih olahraganya. Ya akhirnya saya banyak belajar. Dan kebetulan sampai sekarang saya alhamdulillah kenal juga sama beliau gitu kan. Bisa komunikasi, bisa silaturahmi. Ya. Siap. Iya betul. Umurnya itu tadi sekarang mungkin udah Beliau tuh 51 kalau nggak salah, 51 52 dah usianya. Oh, muda banget. Iya kelihatan awet muda ya. sampai mau awet muda orang. Ya olahraga itu. Kalau lihat aja Bapak Panglima juga kan awet muda kan. Iya. Usia beliau 57 sekarang Mas. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya karena mungkin Tidak mungkin. tegap.
Karena olahraga ini mungkin yang bisa kita bikin awet muda. Iya betul. Iya. Setuju. Iya. Kalau sebelumnya nih Bang Badix tuh apa sih yang memotivasi Bang Badix untuk menjadi atlet binaraga gitu? Awalnya kan memang Bang Badix dinas gitu ya, dinas jadi TNI gitu ya. Nah, gimana sih awalnya ceritanya Bang Badix tertarik gitu untuk masuk ke dunia binaraga seperti ini? Pada awalnya sih kita hanya menikmatin olahraga ini ya, pembentukan otot gitu kan, punya badan kekar itu gimana lah, percaya diri gitu Mbak, enak gitu kan. Cuman pas lihat beberapa event pertandingan, kayaknya jadi binaraga bukan enak ya, apa namanya ya, istilahnya tuh menarik juga gitu Mas ya. Karena selain dia bisa menunjukin belekuk bentuk otot gitu ya, itu mungkin menurut pandangan saya gitu ya. Udah gitu banyak dikenal sama orang gitu kan, awalnya seperti itu. Saya tadinya tidak pengen seperti itu, cuman pas lihat ada yang senior yang tanding tuh kayaknya enak gitu nunjukin otot terus dibarengin sama musik, jadi terinspirasi ke saya pengen nyobain deh terjun ke binaraga, bisa nggak ya gitu kan Mas. Ya akhirnya saya nyoba ya, alhamdulillah Mbak ya, banyak bertanya, banyak belajar sama yang senior, banyak bertanya pengalaman seperti apa ya, alhamdulillah akhirnya bisa terjun di dunia olahraga ini gitu. Ya, tapi memang basicnya untuk binaraga ini adalah fitness ini Mas. Iya. Iya. Kalau ini kan lebih ke bodybuilding ya, pembangunan ngebangun badan, tubuh, otot gitu ya, bukan kayak seperti angkat berat, angkat besi gitu. Iya, betul. Ya, dan squad tadi kita udah dengar dari Bang Badix, dari sosok yang menjadi motivasi bagi Bang itu Bang Adera. Kedua, beliau juga tertarik dengan dunia binaraga fitness ini. Tadi kita udah dengar, mungkin ada yang bertanya juga mungkin Bang, mulai umur berapa nih Bang mulai latihan nge-gym ini? Karena squad ini berapa lama sih Bang itu membentuk badan sebesar itu gitu? Iya. Mungkin itu sih Bang. Kalau saya sih mulai nge-gym itu 2003 Mas. 2000. SMA kelas 3. SMA. SMA. Sebelumnya sih hobi-hobi paling push up Mbak, kayak gitu kan. Nah, terus pas SMA di Batu Jajar ada tempat gym namanya Gelbi Gym itu kan di Batu Jajar. Saya coba iseng-iseng tuh main Mas. Cuman waktu itu saya berbenturan dengan daftar tentara Mas. Jadinya gymnya hanya sebatas mengenal saja gitu kan. Udah habis itu singkat ceritanya saya langsung daftar tentara, masuk pendidikan kurang lebih setahun. 2004 saya masuk satuan. Nah di satuan saya ini di Kostrad dulu ada, di Jasmil Kostrad ada alat fitness juga. Nah begitu selesai kegiatan saya coba fitness lagi di situ ya, karena sudah mulai hobi gitu Mas ya. Nah, dari situ mungkin sudah mulai berlanjut, mulai mengenal dunia fitness ini dari 2004 Mas sebenarnya. 2004 ya. 2003-nya mulai, 2004 saya sudah udah ketemu lagi tempat gym. Akhirnya dari situ udah mulai nge-gym lagi gitu. Tapi untuk konsistensinya semenjak pindah ke sini aja, pindah ke Bandung Cimahi 2011. Ya, kalau dulu kan hanya sekedar nge-gym, nggak tahu ilmunya lah, hanya sekedar ini aja gitu Mas. Tapi begitu pindah ke sini, ke Cimahi ya kebetulan ada saudara saya, kakak saya, Bang Jenny buka tempat gym ya, ini saya manfaatin Mas di situ. Baru mulai konsisten Mbak, 2011. Dari SMA loh, boy. Kalau SMA tuh. Ini nge-gym. Dari SMA ya kan buat ya. Jadi kita buka rahasianya dari SMA. Oh jadi sempat dulu juga masuk sekolah ya, ikut sekolah tentara begini. Gimana ya Mas? Ada sekolah mau masuk tentara juga ya Bang? Mas lagi sekolah SMA itu kan saya kelas 3 SMA itu 2003 lulus SMA Mas. Itu pas lagi sekolah itu ada pendaftaran secaba, saya ikut daftar secaba PK Mas. Nah, secaba udah ini Bang? Badan udah lumayan karena saya dulu pas SMA kelas 1 itu ikut bela diri tarung derajat. Jadi kalau tarung derajat kan dulu boxer. Jadi kalau boxer nah itu di Jawa Barat. Jadi kalau boxer itu kan lebih terkenal dengan fisiknya ya, kayak push up segala macam, sit up. Jadi sudah ada bentuk lah badan Mas. Jadi pas 2003 itu kenal tempat gym ya lebih pas lagi gitu kan. Kayak gitu Mas Mir. Jadi gimana nih Bang rasanya ketika biasanya kan kalau masuk tentara dilihat badan apa yang lain yang minder langsung silakan Bang Badix langsung lolos ya kayaknya. Ya, enggak juga sih Mas. Ya cuman bentuk sudah pada saat itu gitu ya, sudah lumayan lah, udah kelihatan mungkin. Udah orang juga udah bisa ngelihat ada bentuknya beda dari yang lain gitu kan. Ya
Karena saya di boxer ini digeber terus sama push up, jadi ada dada saya, otot-otot dada udah mulai kelihatan nonjol gitu kan. Gitu Mas Fir. SMA Mas Fir ya. Ya. Kelas 3. Kalau kendalanya sendiri Bang, kira-kira apa? Ada nggak kendala yang terjadi gitu selama Bang Badix membentuk tubuh seperti ini? Kalau kendala-kendala yang sifatnya berat, alhamdulillah selama ini belum ada Mbak ya. Alhamdulillah lancar-lancar aja sih Mbak. Alhamdulillah ya. Karena Kalau yang lain misalnya ada kendala-kendala kecil gitu. Kalau malas gitu ada nggak sih Bang? kalau rasa jenuh, malas pasti ada ya Mbak. Oke. Tapi untuk mengatasi itu saya tetap harus pergi ke tempat gym. Terus di tempat gym itu saya ada musik kan, jadi buat ngilangin stres juga Mas. Jadi selain olahraga pembentukan otot, jadi kita sambil hiburan, sambil nyetel musik, nyanyi-nyanyi gitu ya. Kalau rasa jenuh sih pasti ada aja Mbak. Iya, betul. Cuman untuk mengatasi rasa jenuh mungkin dalam seminggu itu ya kita istirahat dulu lah sehari, biar fresh lagi, biar fit lagi. Kemudian besoknya udah seger lagi kan, baru semangat lagi kayak gitu Mbak. Tapi jarang-jarang sih Mbak, jarang-jarang tetap semangat lah, insya Allah. Iya, karena sudah jadi kebutuhan. Oh iya Yang betul. makanan malam itu mana dia? Nasi goreng, aja. Wah itu Menggoda. menggoda. Oh ya. Iya. Siap. Terakhir nih Bang. Ya siap. Apa pesan untuk para Karten Squad di rumah nih agar teman-teman Karten Squad ini bisa semangat gitu dalam berolahraga? Oke, buat teman-teman Karten Squad dimanapun berada, satu pesan dari saya, apapun olahraganya tetap dilaksanakan dengan senang hati, dengan enjoy. Kemudian yang tadi saya bilang ke Mas Fir, Mbak Nadia dari awal, tetap konsisten. Olahraga teman-teman mau renang, mau lari kah, mau segala macam ya, kita harus jalani dengan enjoy, dengan konsisten itu. Jadi kalau untuk masalah prestasi segala macam, kalau menurut saya itu nanti dia ngikutin. Jadi pasti ada jalannya lah. Kalau mau olahraganya misalkan renang, hanya sekedar hobi saja renang ya silakan jalani. Tapi kalau untuk renang tujuannya pengen prestasi ya silakan jalani dengan penuh konsistensi dan kerja keras seperti itu. Kayak gitu Mbak. Iya. Luar biasa, sangat inspiratif sekali ya Siap Mbak Nadia. perbincangan kita pada hari ini. Terima Siap. kasih banyak Bang Badix karena telah meluangkan waktunya yang super padat Sama-sama, ya. Sedang Mbak. mendampingi Bapak Panglima tapi Siap. menyempatkan loh waktu untuk berbincang dengan Siap, kami dan siap. Karten Squad di rumah. Siap Mbak. Semoga Bang Badix sehat selalu. Amin Mbak. Siap. Ingat ya Karten Squad, beberapa pesan yang telah disampaikan oleh Bang Badix. Yang pertama adalah konsisten, kedua Kerja adalah keras, kerja keras, ketiga disiplin, adalah disiplin, dan terakhir, keempat adalah doa. Itu betul, yang paling utama. paling utama. Oke, Siap. siap. Karten Tactical. Always sportsful.